Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Asalullah al-karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza annaba istaghfara fa inna haula'i as-salasu unwan as-sa'adah. Luluh lantakan, diberangus, dibunuh massal seperti in Bosnia. Maka jawabnya intasbiru wa tattaqu, sabar ditambah taat kepada Allah, takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan bersabar. Dua ini saja. Apa faidahnya? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu muslihat mereka, orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang ahlul bid'ah tidak akan mempan, tidak akan mampu untuk menyebabkan kehancuran kepada dakwah kita, selama kita tadi melaksanakan kesabaran dan juga melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. And if you are patient and fear Allah, then their plot will not harm you in the slightest. Maka Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini. Qala Ibnu Katsir yurshiduhum ta'ala ila salamati minis syarr al-ashrar wa qaidul fujjar bistimali sabr wa taqwa. Ibnu Katsir said, the Almighty guides them to safety from the evil of the wicked and the plots of the ungodly by using patience and takwa or pity. Maka dengan menggunakan, kata Imam Ibnul Katsir, dengan menggunakan dua senjata, bersabar dan bertakwa, maka Allah menghibur kaum muslimin dan nabinya dari syarrul asyrar, dari kejahatan orang-orang yang jahat, wa qaidul fujjar, dan tipu daya orang-orang munafik, dengan dua senjata ini, sabar dan takwa. Maka kejahatan mereka tidak akan berpengaruh. Maka ini pendalilan dari segi apa, barakallahu fikum? Kesabaran yang jenis kedua, sabar atas keburukan yang datang dari musuh-musuh dakwah kita. Dan pendalilan yang lain dari sabar ini seperti hadis dari Abdullah ibnu Abi Aufa, yang mana hadis Abdullah ibnu Abi Aufa ini muttafaqun alaih, yang mana disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi dulu di dalam peperangan alati laqiya fiha al-adu yang tadiru hatta malati syams qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. So narrated or issued Al-Bukhari and Muslim from Abdullah ibn Abi Aufa, say Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, kana fi ba'di ayamihi allati laqiya fiha al-adu, on some of his day when he met the enemy, he would wait until the sun had set. He stood up among them. Maka Nabi dulu di saat berperang, maka tidak pagi-pagi buta langsung menyerang, tetapi dibiarkan mentari naik, kemudian disiapkan serdadunya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri di depan mereka. Kemudian Nabi yang menjadi poin di sini memberikan nasihat, dan ini poin pendalilannya, la tatamannau liqa'al adu. O people, do not wish to meet the enemy. Was'alullah al-afiyah, and ask Allah for well-being.
Maka wahai kaum muslimin, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, maka berdoa Allah mudahkan dalam peperangan tanpa mungkin bertemu mereka, dan mereka lari tunggang langgang ketakutan dengan kaum muslimin. Faidalakaitumuhum fasbiru, namun jika mereka datang dan berperang dengan kita, maka fasbiru, maka bersabarlah. Hey you, wake up, sleepyhead, Hafid, kum, bangun, kum, tukang tidur kau, come on, move, running. Allah musta'an. Fa idza laqaitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. And when you meet them, be patient. Jika kamu bertemu dengan mereka, sabarlah. Di sini poin pendalilan, bersabar dalam menghadapi musuh. Jangan takut. Tidak ada kaum muslimin di medan perang melihat senjata-senjata mereka canggih, mempunyai granat lancer, mempunyai M16, mempunyai automatic Kalashnikov, mempunyai bazooka, kemudian bergetar hatinya. Never ever, dilarang, tidak boleh. And when you meet them, be patient, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, and now the paradise, that paradise is under the shadows of the floods. Maka ketahuilah bahwa pedang-pedang ataupun ketahuilah bahwa surga-surga itu di dalam bayangan dari pedang-pedang yang engkau pergunakan untuk berjihad. Maka ini menjadi pendalilan sabar yang kedua, sabar dari musuh-musuh kita. Bersabar dari penderitaan dan ujian yang diberikan oleh musuh-musuh kita kepada kita. Maka apalagi kita seorang dai, pasti ada musuh. Dan paling menyakitkan adalah musuh dalam selimut, yang sama-sama dengan kita menyembah Allah, dan sama-sama dengan kita KT-nya manhajnya ahli sunnah, namun menikam dari belakang karena sama-sama ahli sunnah, tetapi membuat dakwah kita menjadi terjegal. Maka ini lebih dahsyat penikamannya. Seperti musuh dalam selimut. Apa itu? Musuh dalam selimut, kutu busuk. Ya. Karena nyamuk tidak bisa masuk kecuali kutu busuk merayap di dalam selimut. Oke, this just intermezzo agar kalian tidak ngantuk. Maka yang ketiga, and this the last, yang terakhir, as-sabr 'alal masaib wal aqdiyah hatta la yatasakhatuha. Yang ketiga adalah as-sabr 'alal masaib, patient with calamities and decrees so as not to become angry with them. Maka bersabar dari musibah dan cobaan yang Allah berikan hatta la yatasakhatuha, sampai dia tidak marah kepada Allah dan mengadu kepada manusia. Nasibku memang buruk, nasibku memang jadi jomblo forever. Isbiru ya ayyuhal jomblower. Sabar, banyak berdoa. Allah Karim. Maka di sini yang ketiga adalah dia bersabar dari qada dan qadar yang Allah berikan sebagai ujian, agar dia tidak mencela dari nasibnya yang buruk. Lalu mana pendalilan dari jenis sabar yang ketiga ini? Banyak di Al-Quran, diantaranya surat yang ma'ruf Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Enough to this ayah, cukup kepada ayat ini. Maka maknanya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Awas i'rab walanabluwannakum. Nabluwanna fi'lun mudhari yang mabni alal fathah
dengan banyak masuknya taukid, penguatan. Pertama, nabluwanna, nun taukid sakilah. Ini yang menyebabkan dia mabni alal fathah. Dan lam yang masuk kepada fi'lun mudhari. La nabluwanna. Maka dua penguat di sini. Yang artinya kita artikan maka Allah pasti seperti itu. Maka Allah itu pasti akan menguji. Wala nabluwannakum. Maka kami pasti akan menguji. Bisyai'in minal khaufi. Dari perkara yang menakutkan, walju' dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Dan harta-harta yang dikurangi. Kemiskinan, kefakiran. Wal anfus was samarat, dan bahkan jiwa dari orang-orang yang dicintai. Allah mengambil dari ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, was samarat, dan dari buah-buahan yang paceklik, tidak panen. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas qada dan qadar tadi. Ini pendalilannya jelas. So kita terjemahkan in English. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. We will surely test you with something of fear and hunger and a shortage of wealth, lives and fruits, but give glad tidings to those who are patient. Maka berikanlah kabar gembira. Give glad tidings to those who are patient. Berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Yang mana disebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Those who when a calamity befalls them say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We belong to Allah and to Him we shall return. Inna lillah, we belong to Allah, wa inna ilaihi raji'un, and to Him we shall return. Kita akan kembali semuanya kepada Allah. Ini pendalilan di Al-Quran tentang sabar kepada perkara-perkara yang Allah berikan kepada kita dari ujian dan cobaan, dari perkara-perkara yang buruk. Adapun pendalilan dari hadis, dan ini adalah yang terakhir. Wa ma fil hadis kama jaa an Anas ibni Malik. Adapun di dalam hadis narrated by Al-Bukhari, authority Anas ibni Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, I am heard sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, innallaha qala. So this hadis qudsi. Allah berfirman, idabtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awatuhu minhuma al-jannah yuridu ainaihi. Innallaha, jika sungguhnya Allah bersabda atau berfirman di hadis qudsi, Allah said, the Almighty said, idabtalaitu abdi bihabibataihi, if I test my servant with two beloved, dengan dua perkara yang dia cintai, fasabaro, dan dia bersyukur, and he is patient, awattuhu minhuma al-jannah, I will compensate him with paradise from them. Maknanya, jika aku menguji, kata Allah, kepada hambaku diambil dua, with two beloved one, dengan diambil dari kedua yang paling dia cintai, apa? Mata. Karena dengan mata ini Allah menganugerahkan kepada kita bisa menikmati dari makhluk ciptaan Allah yang indah, dan istri kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang terindah. Iya, iya Yusran. Abdurrahman. Beautiful, your wife. Alhamdulillah. Because you have her eyes, you can see her. So
Be grateful to Allah. You can see her. Maka dengan mata ini kita bisa melihat keindahan alam, dan yang paling indah istri-istri kita. Maka di sini di dalam hadis Al-Bukhari, jika Allah menguji seorang hamba, diambil dari dua mata yang paling dia cintai, fasabara, and he is be patient, I will compensate him with paradise from them. Maka aku akan menggantikan kedua matanya dulu di dunia, aku ambil, kata Allah, dengan surga. Maka ini menjadi pendalilan tentang kesabaran atas qada dan qadar. Maka makna di dalam hadis ini, idabtalaitu abdi bihabibataihi, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dia cintai, apa itu dua yang dia cintai? Jawabnya seperti tadi tafsirnya adalah kedua mata. Karena telah datang Imam Al-Bukhari mentafsirkan di saat dia mengeluarkan di sahihnya dengan membuat babu fadlu man dahaba basaruhu. Bab balasan Allah bagi mereka orang-orang yang diambil matanya. Sehingga makna habibataihi, barang siapa yang diuji diambil oleh Allah dua yang dia cintai, maknanya dua mata untuk memandang. Maka ini yang diinginkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas ibnu Malik, barang siapa yang bersabar di saat diuji oleh Allah, dijadikan buta, maka Allah akan mengganti dengan surga. Maka ini poin pendalilan bagi kita. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini dari pelajaran Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba'. As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Adim, I ask Allah the most gracious, the Lord of the great throne, an yahfadha biladana Andalusia, to save our country Andalusia, agar Allah menjaga negeri kita NKRI tercinta. Allahumma hafadh wulata umurina wahfadhum min kulli su'in wa makruh. Maka kita meminta kepada Allah, oh my Lord, wahai Allah, protect head of our government and protect them from all evil and harm. Semoga Allah menjaga mereka, para pemimpin negeri kita, Pak Jokowi dan yang lainnya, dan memberikan hidayah kepada mereka di saat mereka mempunyai atau membuat undang-undang konstitusional. Maka undang-undang yang dibuat mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita sebagai rakyat yang diwajibkan taat kepada mereka sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada rules, undang-undang yang mereka buat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jika begini pemimpin dalam keadaan mengikuti Sunnah, dan kita rakyat yang taat kepada pemerintahnya yang mengikuti Sunnah, maka jadilah NKRI tercinta menjadi jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Apa gemah ripah loh jinawi in English, ya Abdurrahman? I can translate it. Aku nggak bisa menerjemah ini, so I'm sorry. Lewat saja, gemah ripah loh jinawi, kita pun nggak tahu. Pokoknya tadi doa, dan juga kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, we ask you for useful knowledge, good sustenance, and deeds that will be accepted. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.